Jadi orang itu di dalam dakwah itu coba kita ini melihat kelebihan orang-orang yang ada di sekitar kita dan di mana saja, dengan harapan mereka itu akhirnya bisa menerima dakwah kita gitu. Jangan buruk sangka, itu kiai walaupun kiai tapi dia ini kolot kampungan ya. Nggak bisa diajak pikir internasional kayak tabligh ini. Desa itu kiai itu nggak tahu luar negeri. Ini kalau orang tuh begini ini akhirnya dakwah tapi akhirnya lah musuhan dengan kiai jadinya. Jangan gitu. Kiai ini orang ikhlas, siang malam untuk agama hidupnya. Pasti kalau dia tahu ceritanya dakwah mesti senang. Gak mungkin gak senang, gak mungkin. Orang itu pikir aja gitu loh. Apa ada orang Islam masjid penuh marah? Gak ada. Apalagi kiai. Maka kalau kiai itu marah kepada tabligh itu gara-gara orang tabligh gak bener atau informasi-informasi salah telah masuk, dia mesti nerima, nggak mungkin nggak nerima. Orang tuh pikirnya gitu loh, yang positif gitu. Bukan hanya kepada para ulama saja, kepada orang sekitar kita. Kalau dia tahu dakwah mesti senang. Istri saya itu kalau tahu dakwah itu apa manfaatnya, dia mesti senang. Teman saya itu mesti senang kalau mau tahu apa hakikat dakwah itu. Orang itu gitu. Wa ma misusuhil jahilal Islam. Dia tuh pinter, teman saya itu dulu ranking 1 terus di sekolahan. Dia kalau dengar dakwah ini mesti dia mau. Nah, gitu loh. Orang itu berpikiran positif sehingga bisa bergerak. Kalau berpikiran negatif, itu semua orang keras, orang goblok, orang begini tidak akan bisa bergerak. Siapa yang bisa mencari duit di tempat sampah? Itu loh pemulung-pemulung yang sampah-sampah jadi duit itu siapa? Orang-orang yang dia punya pandangan positif kepada sampah gitu. Kalau dia datang ke sampah, ngambili satu persatu, plastik diambil, kertas diambil, jadi duit, bisa untuk beli mobil akhirnya. Tapi kalau orang itu pesimis terhadap sampah, sampah bau aja, mana dia akan kerja di sampah? Ini karena dakwah ini menggarap umat, maka orang itu harus punya pandangan positif pada umat, baru kita ini bisa bergerak. Kalau kita ini pandangannya itu negatif terus pada orang, nggak bisa kita bergerak. Apa ya Wan? Ini kamu merenungi betul ini perkara ini. Ini dipraktekkan. Saya itu melihat Jakarta itu dulu itu mumet, baru melihat tok langsung mumet. Orang hidup kayak begini apa ya bisa ngamalkan agama? Saking semrawutnya keadaan. Ngeri melihat tok itu ngeri. Nah. Tapi setelah dakwah ini berbalik pikiran saya itu. Oh ternyata di Jakarta itu juga banyak orang-orang yang hatinya baik ya. Bisa keluar 4 bulan, 40 hari, bisa menghidupkan 5 amal masjid. Bukan orang Temboro tok tanya yang baik itu. Di Jakarta masih lumayan, coba di Hongkong sana. Orang kafir, tengah-tengah orang kafir, suasana babi, suasana kebinatangan. Orang-orang umurnya sudah 30 tahun pakai pakaian kayak pakaian bayi umur 3 hari ya. Di
di Hong Kong lo itu di dekat airport itu ada masjid, ada madrasah tahfidzul Quran, ada pengeluaran jamaah 3 hari 40 hari. Apa enggak aneh itu, coba bayangkan. Itu kalau orang itu enggak mandang positif kepada umat itu istilahnya melihat tok sudah belenger itu. Tapi melihat positif kepada umat bukan kemudian diam, melihat sampah terus senang dengan sampah, duduk di sampah diem aja, kamu penyakitan jadinya. Tapi kamu oker-oker itu sampah itu, barang-barang bisa diambil terus dijual ke pabrik gitu loh. Lah melihat umat yang sudah nggak karu-karuan ini, kita ambili siapa yang mau, 3 hari 40 hari 4 bulan kita kirim ke masjid, keluar jalan Allah. Ini orang-orang yang kadang-kadang sudah siang malam hidup di pesantren, ini kadang-kadang nggak nutut pikiran seperti ini, sehingga dia setelah keluar dari pesantren nggak mampu bergerak itu di masyarakat seperti itu, karena pikirannya pesimis. Kita harus pikiran optimis. Husnudzon bahwa Allah akan tolong kita. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi itu, Mekah itu pada zaman itu ya jauh lebih buruk dari seluruh keadaan yang ada sekarang itu, terutama di negeri kita. Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, yang dikatakan oleh Nabi Fir'aun hadil ummah. Sekarang malah nggak ada itu Fir'aun hadil ummah itu. Nah ini dengan asas pemikiran seperti ini barulah kita bisa bergerak.